Oke, 12 Agustus 2026 balik lagi di channel YouTube Nul Fazli Raihan. Dan untuk malam hari ini jam 9 kurang 2 menit ini gua ngetek ya seperti biasa, masih pakai baju pulang kantor. Untuk hari ini perjalanan pulang enak banget, nggak terlalu gerada geruduk, paling ya lebih agak sering di beberapa lampu merah gua kena lampu merah ya, jadi agak lama tuh nunggunya. Tapi yang paling tidak enak adalah ketika pagi melewati Kalimalang. Banyak jalan-jalan yang aksesnya biasanya lancar-lancar aja, sekarang jadi agak kurang lancar atau padat merayap dikarenakan ada musibah, yaitu kebakaran di dekat Kalimalang. Dan akses jalan itu sedikit ditutup untuk akses mobil pemadam kebakaran. Nah, jadinya gue agak muter-muter dan untungnya sampai kantor masih nggak telat. Jadi di satu sisi jalan ini gue kena macet, tapi di sisi lain jalan yang lain tuh jadinya agak lengang karena tidak sepadat yang biasa karena ditahan-tahan tuh di sana kan. Cuman gue mungkin sedikit berbelasungkawa jikalau kejadian tadi pagi ternyata membuat ada yang berduka ataupun ada kemalangan, ada kerugian. Ya udah, kita doakan semoga bisa balik lagi, bisa comeback stronger, bisa memulihkan diri dengan baik gitu kan. Buat teman-teman juga mungkin ada yang ngerasain kena macet tadi pagi, ya udah mungkin bisa share di komen. Cuman mungkin kalau ada yang nggak dari Bekasi mungkin nggak tahu kali ya. Cuman kalau misalnya dari arah Jakarta mau ke Bekasi mungkin agak sedikit terhambat juga. Yang biasanya nih kok jalan gua nggak macet, kok tiba-tiba sekarang jadi macet nih, padahal dari arah Jakarta ke Bekasi gitu kan. Ya bisa diambil positifnya, besok-besok berangkat agak lebih pagi aja kali ya. Jangan-jangan kalau misalnya udah kayak agak telat gitu terus lu yang ngebut-ngebut, nah itu jangan tuh, nanti takutnya malah kenapa-napa di jalan ya kan. Nah, kayak gini nih, ini ada postingan atau komen Cristiano Ronaldo di postingannya Lionel Messi. Nah, kalau kita baca bahasa bahasa Indonesianya katanya, peluk erat untukmu dan keluargamu di masa-masa sulit ini Leo, banyak kekuatan, bukan a lot of power kayaknya ya, atau gimana gitu. Nah, kalau kita tahu Lionel Messi baru aja berduka dikarenakan bapaknya baru aja berpulang. Nah, ini makanya connect ketika Messi pertama kali bikin gol di Piala Dunia 2026 kemarin. Dia sempat nangis kan di laga awal itu, dia bilang enggak, ini bukan karena tentang sepak bola, ini karena masalah pribadi. Nah, ini berarti mungkin itu tuh karena dia udah tahu bokap gue lagi sakit gitu kan, mungkin waktunya nggak banyak. Nah, ini mungkin juga kan. Nah, terus ini dari Another GOAT, ternyata rivalitas bisa dikesampingkan karena ini adalah sifat kemanusiaan. Dia memberikan semangat, memberikan perhatian. Nah, itu dia. Dan Cristiano Ronaldo pun lagi mengalami salah satu milestone di dalam hidupnya karena dia baru aja melangsungkan pernikahan setelah 9 tahun bersama dengan Georgina. Nah, itu kalau kita tahu di mana dia ketemu sama istrinya di store-nya Gucci, karena istrinya dulu itu adalah karyawan di store Gucci Madrid katanya gitu. Nah, ternyata sekarang setelah memiliki berapa anak ya, 4 anak gitu atau 5 anak, akhirnya menikah juga. Bang Do di umur ke 41. Nah, teman-teman kalau misalnya belum nikah, nggak usah khawatir, jangan ragu, jangan bimbang, karena Cristiano aja nikah di umur 41. Cristiano Ronaldo ya. Terus nanti teman-teman bakal ada juga ini pertandingan UEFA Super Cup, di mana juara UEFA Champions League bakal ditantang oleh juara Europa League, yaitu Aston Villa. Nah, pertandingannya di 13 Agustus 2026, which is
dini hari ini di jam 2 pagi. Nah, ini bakal laksanain di Stadion Red Bull Arena Austria. Nah, kita tahu kalau misal Aston Villa banyak kehilangan pemainnya, salah satunya ada Morgan Rogers yang ke Chelsea, terus ada Lucas Digne yang ke PSG. Nah, ini Digne bakal ketemu nih sama teman-temannya lagi, belum lama gitu kan. Dan ketemunya dengan baju yang berbeda. Sedangkan untuk Paris Saint-Germain kehilangan gak ya? Enggak sih, nggak ada kehilangan. Paling kehilangannya kayak Gonzalo Ramos, Lee Kang-in gitu kan. Untuk starting line up-nya belum kayaknya. Tapi nggak tahu nih, Sion Suzuki bakal ada di pertandingan ini atau dia udah dipinjemin ya. Rumornya sih kan bakal ke Juventus. Terus ada pembelian termahal Manchester City di musim ini, Elliot Anderson yang dibeli dari Nottingham Forest, ngasih unjuk dia berbaju Manchester City, ngambil nomor punggung 5. Sebelumnya siapa nomor punggung 5 ya? Terus ada kabar katanya PSSI-nya Belanda ini lagi dalam talks untuk kandidat pelatih timnas Belanda. Dibilang katanya calon pelatihnya atau yang lagi dikonfirmasi lagi sedang ada dalam pembicaraan yaitu Xavi Hernandez. Nah, ini mungkin menurut gue agak cocok nih. Kenapa? Kalau kita tahu Belanda itu kan punya identity atau culture of footballnya adalah total footballnya Johan Cruyff gitu kan, dimana lu main dengan shape segitiga antara 3 player gitu. Jadi main benar-benar lu pergi ke sini, ini bakal ada opsi kanan atau kiri gitu kan passingnya gitu kan. Nah, ini identik juga dengan identitinya Barcelona yaitu tiki taka. Dan kalau kita tahu style Barcelona tiki taka ini dimainkan sangat baik di eranya Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Lionel Messi, Sergio Busquets, Fabregas, David Villa, Alexis Sanchez, Pedro. Nah, kayaknya nih Xavi Hernandez bisa nih kalau kita coba jadi pelatih timnas Belanda gitu ya. Tapi cocok nggak nih sama timnas Belanda saat ini gitu? Kalau kita tahu penyerang Belanda ini belum ada yang sejedar banget gitu. Paling adanya Cody Gakpo, dimana kalau misalnya Gakpo di klub itu tidak seserem itu, sedangkan kalau misalnya di timnas dia lebih garang gitu, sering cetak gol. Kita tunggu aja nanti gimana. Terus ada siapa nih? Manchester City yang ngedatengin kiper dari Liga Prancis yaitu Geronimo Rulli, 34 tahun dari Marseille yang harganya cukup murah, 3,5 juta euro dan dikontrak untuk 2 musim ke depan. Nah, ini mungkin bakal jadi kiper lapis 2, lapis 3, kita nggak tahu karena James Trafford baru aja cabut kan ya. Terus ada siapa lagi ya? Ada di Barcelona ngerilis jersey ketiga mereka buat musim depan. Ini warnanya biru Tosca gitu. Terus ada Arsenal yang dibilang lagi ngincer seorang bek tengah dan juga bek kanan. Opsinya ada Jules Koundé, 27 tahun, menjadi pemain timnas Prancis juga, dan dia juga bisa di 2 posisi itu. Bek tengah bisa, bek kanan juga bisa. Cuman tingginya kayaknya agak kurang proporsional untuk seorang bek tengah. Apalagi di Premier League kan butuh bek-bek tinggi gitu yang buat menghadang Haaland gitu. Kalau bisa 190 gitu pokoknya minimal. Tapi belum tahu nih nanti akan gimana ya, karena Barcelona sendiri lagi mencoba untuk mendatangkan Rodri di harga yang diminta Manchester City itu 80 juta pound, sedangkan Barcelona kayaknya duitnya belum banyak, jadi nawar-nawar dari dikit-dikit dulu sembari bakal ngejual Fernan Torres ataupun Jules Koundé ya, karena Fernan Torres juga ditaksir sama PSG harganya juga sekitar 50 juta euro atau gimana. Nah, nggak mungkin dong Rodri seorang Ballon d'Or harganya bakal lebih murah, apalagi kemarin Barcelona udah ngedatengin Anthony Gordon dari Newcastle. Nah, kalau bisa dibilang head to head ya, Gordon walaupun masih muda sama Rodri yang pemenang Ballon d'Or, atau lebih tinggi Rodri gitu kan. Cuman nggak tahu juga, nanti kita lihat aja. Karena full of surprise ini ya. Terus ada
Chelsea yang akhirnya ngumumin dan ngasih foto-foto tanda tangan dokumennya bek kiri baru Chelsea, yaitu Pep Chavaria, umur 28 tahun dari Rayo Vallecano. Harganya agak lebih murah dari yang kita tahu ya. Oh kan enggak, ini dalam pounds, 16,3 juta pounds dan kontrak sampai 2031, 5 tahun ya. Apalagi yang mau kita omongin? Ini masih soal transfer aja, belum ada tentang pertandingan. Atau misalnya kalau pertandingan nanti ujung-ujungnya pramusim, ya udahlah masih lawan tim kecil-kecil, belum yang gede. Atau nih ada lagi yang gue sempat lihat, katanya film tentang Jose Mourinho udah ada di Netflix. Nah nggak tahu nih, lu bisa nonton nanti di sana. Yang pasti gue bakal nonton ya, karena ini pasti kayak bakal nerangin ada Chelsea-nya, nerangin kayak gimana cara berpikir Jose Mourinho. Kalau kita tahu, karena Jose Mourinho itu buat gue pribadi bisa dibilang salah satu manajer yang gue kagumi, karena dengan track recordnya, dengan kontroversinya, dengan hal-hal positif yang bisa gue ambil, bagaimana bisa menghandle media, bagaimana menghandle pemain dengan banyak macam-macamnya itu pemain gitu kan. Jadi ya pokoknya harus banget ditonton sih. Dia menangin Champions League with Porto, bayangin. Terus dengan Inter Milan treble, dan di akhir itu dia pergi ke Real Madrid. Di mana di Real Madrid dia head to head sama Barcelonanya Pep Guardiola. Aduh, full of story dia itu ya. Dan masih di program YouTube Partner Program, di mana 14 hari gua akan naro produk tagging di sini. Kemarin ada macam-macam aja yang gua taro. Kali ini gua mau naro yaitu barang yang pastinya masih gua sering pakai dan sampai sekarang masih awet, yaitu JBL Go. Nah, ini kan JBL Go 3 ya. Sekarang tuh udah ada JBL Go 4 dan gue belum sempat beli. Nanti pasti gue beli ya, doain aja ketemu waktu untuk belinya. Karena JBL Go 3 ini aja masih seawet itu gue beli. Ini gue ingat banget beli kayaknya 2 apa 3 tahun lalu. Masih sering gue pakai, gue bawa ke kamar mandi buat sembari dengerin musik gitu kan. Aduh, kalau yang sering pakai dah. Ikutin, beli. Oke deh, teman-teman, segitu dulu aja. Thank you so much yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen pasti nanti gue balas, di share juga ke teman-teman kamu yang suka bola atau ke orang tersayang kamu. Nah itu dia. Thank you guys. Have a nice day everyone. God bless you all.